Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @chillbanana313. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Tukang Santet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sekitar tahun 1967-an, sebut saja Pulau Boyan. Boyan adalah pulau kecil yang terletak di Laut Jawa, sekitar lebih dari 100 km sebelah utara Pulau Jawa. Secara administratif, pulau ini termasuk ke dalam suatu wilayah kabupaten di Jawa Timur. Pulau Boyan hanya memiliki 2 kecamatan. Penduduk aslinya adalah pendatang, di mana sebelumnya pulau ini memang tidak berpenghuni. Mata pencaharian utama para penduduk kebanyakan adalah nelayan dan petani. Di sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Timur Boyan, matahari mulai terbenam di ufuk senja. Berganti langit berwarna temaram yang menyelimutinya, menandakan waktu petang mulai datang. Para petani di desa Tandur Timur berbondong-bondong meninggalkan hamparan sawah yang terbentang luas di sana. Di sebuah jalan setapak di tengah sawah, tampak seorang laki-laki bertubuh sedang, memakai topi capil dan sarung yang disampirkan masih berdiri. Pak Jarwo mematung, memandangi petak sawah miliknya. Lalu sebuah tangan menepuk bahu kirinya. "Kenapa, Wok? Kok malam melamun? Kamu gak pulang?" tanya Somad, salah satu tetangga yang juga seorang petani. Lelaki berusia 50 tahun itu menghela nafas. "Lihat, Mat, sawahku mulai mengalami kekeringan karena pasokan air yang kurang." "Mau bagaimana lagi? Musim kemarau memang sudah tiba." "Tidak hanya kamu, Wok. Pengairan air di sawahku juga tidak begitu bagus. Hasil panen juga tidak banyak." Jarwo terlihat berpikir sejenak. "Tapi apa kamu tahu? Lahan sawah di ujung timur sana selalu subur. Pasokan airnya juga terlihat banyak. Bagaimana kalau kita mengambil air di sana?" Somad tersentak mendengar ucapan Jarwo. "Gila kamu. Kamu tahu siapa pemilik ujung sana? Bisa-bisa celaka kita." "Mbak Darso bukan?" sahut Jarwo enteng. "Gak bakal ketahuan kalau kita mengambilnya diam-diam. Lagi pula jarang orang yang mau pergi ke sawah tengah malam. Apalagi Mbak Darso sudah tua renta." "Aku gak mau ikut, Wok. Saranku, urungkan niatmu itu. Belum lagi para Montianak banyak berkeliaran di malam hari," ucap Somad bergidik ngeri. Di daerah ini disebut Montianak. Dalam bahasa Indonesia dibaca Matianak atau lebih dikenal dengan kuntilanak. Jarwo mengibaskan tangannya. "Aku lebih takut keluargaku mati kelaparan daripada bertemu Montianak." Tepat tengah malam, lelaki berumur setengah abad itu berjalan melewati jalan setapak sambil membawa 2 ember kosong yang dipanggul dengan sebilah kayu di bahunya. Sedang tangan kanannya memegang lampu minyak sebagai penerangan. Bahkan angin dingin yang berhembus menusuk sela-sela sendi tetap tidak menyurutkan tekad Jarwo. Beberapa kali matanya awas ketika melewati rimbunan pepohonan tinggi, berharap tidak bertemu Montianak malam itu. Hanya saja hal itu mustahil, mengingat aktivitas Montianak justru berlangsung ganas di malam hari. Sekelebat kain-kain putih lusuh tampak terbang berseliweran di antara pepohonan, disertai suara melengking yang cukup memegahkan telinga. Jarwo tetap berjalan maju menembus gelapnya malam. Setelah berjalan kurang lebih 1 kilometer, sampailah ia di sebuah lahan sawah. Di dekatnya tampak sebuah kolam sumber mata air yang cukup luas. Ya, sawah beserta kolam itu milik Mbak Darso. Jarak mata air Mbak Darso dan sawah milik Jarwo
tidak begitu jauh, hanya 200 meter saja. Ia pun mulai mengisi wadah-wadah air dan membawanya menuju lahan miliknya. Setelah beberapa kali bolak-balik dan dirasa penyiraman tanaman miliknya sudah cukup, Jarwo memutuskan untuk beristirahat sebentar di hurung milik Badarso sebelum pulang ke rumah. Tanpa disadari, sepasang mata merah menyala tampak mengawasinya di balik pepohonan pisang sedari tadi. Di hurung atau lumbung khas Pulau Boyan yang berfungsi untuk simpan padi. Bangunan dengan atap limasan khas Jawa. Terdapat amben yang bisa digunakan sebagai tempat duduk. Biasanya atap bangunannya didesain 2 kali lipat lebih luas daripada balai-balai di bawahnya, agar bisa menampung padi sebanyak mungkin. Di keheningan malam, di bawah sinar rembulan yang berwarna sedikit kekuningan, tampak sesosok lelaki tua duduk di atas kursi kayu depan rumahnya. Rumah kayu itu tidak begitu besar dan terletak cukup jauh dari pemukiman warga. Di sisi baratnya terdapat ladang yang ditanami macam-macam, seperti pohon pisang, singkong, ubi jalar, dan lain-lain. Sedangkan di sisi timur dan selatan hanya lahan kosong yang ditumbuhi rumput ilalang yang cukup tinggi. Rambut gondrongnya yang memutih sedikit berkibas diterpa angin malam. Lelaki tua itu beberapa kali menghisap pelan rokok lintingan di antara bibir keringnya. Mata keriputnya menerawang jauh, menatap rumput-rumput ilalang yang bergoyang karena tertiup angin. Tiba-tiba, sebuah suara berbisik di telinganya. Badarso pun berdecik. "Dasar manusia rendah, tidak punya tata krama," desisnya lirik. Ia pun bangkit, membuang sisa rokok lintingan dan menginjaknya. Lalu tubuhnya yang sedikit membungkuk, berjalan kembali memasuki rumah. Sore keesokan harinya, "Bu, tolong bikinin kopi," pinta Jarwo pada istrinya. "Iya Pak," jawab Sri kemudian sambil melangkahkan kakinya ke dapur. Jarwo yang baru saja pulang dari sawah kemudian duduk bersandar di amben ruang tengah dalam rumah sambil mengibas-ngibaskan topi capingnya karena kegerahan. Bruk! Tiba-tiba terdengar sesuatu yang keras menghantam atap rumahnya. Jarwo yang terkejut langsung melonjak keluar dari rumah. Ia pun mengecek sambil mengintip atas genteng jeramik, namun tidak menemukan apapun. Perasaannya mendadak berubah tidak enak. "Bu, kira-kira suara apa ya di atap tadi?" tanya Jarwo khawatir ketika istrinya mengantar kopi. Dahi istri berkerut heran. "Suara apa Pak?" "Loh, masa nggak dengar? Suaranya cukup keras loh, di atas genteng tadi, tapi Bapak lihat nggak ada apa-apa." "Udahlah Pak, mungkin itu halusinasi Bapak karena kecapean," ucap istrinya menenangkan. Malam harinya Jarwo berkeringat dan resah dalam tidurnya. Ia bermimpi berada di sebuah lahan kuburan yang cukup luas. Tidak ada siapapun di sana, hening dan mencekam. Tampak sebuah pohon beringin besar berdiri tegak di tengah-tengahnya. Tiba-tiba Jarwo melihat sosok hitam berdiri di depan pohon beringin tersebut. Awalnya sosok itu hanya setinggi Jarwo, namun ketika ia mulai berjalan ke arah Jarwo, sosok itu berubah menjadi besar dan semakin membesar, hingga cahaya rembulan mulai meneranginya. Kini makhluk hitam itu berubah hingga setinggi 5 meter. Badannya ditumbuhi rambut hitam dan kasar. Matanya yang sebesar lepek berwarna merah menyala. Tangannya panjang, hampir menyentuh tanah dengan kuku-kuku yang tajam. Sedang keempat gigi taring panjangnya mencuat keluar berlawanan arah. Jarwo tidak kuasa menahan rasa takut ketika menatap makhluk tersebut. Mulai berjalan mundur dengan tubuh bergetar. Makhluk itu menatap Jarwo tajam. Terdengar suara menggeram dari dalam, seolah-olah murka padanya. Jarwo segera berbalik dan berlari sekencang-kencangnya menjauhi makhluk tersebut. Hanya saja sejauh apapun Jarwo berlari, ia selalu kembali ke arah pohon beringin. Makhluk itu masih berdiri di sana dengan seringai mengerikan, seolah-olah mengecek tingkah Jarwo. Hingga akhirnya Jarwo sudah tidak mampu berlari. Tenaganya benar-benar terkuras habis, lelahnya benar-benar nyata. Tanpa disadari, ternyata makhluk itu sudah berdiri tepat di hadapannya.
Dengan mudah makhluk itu mengangkat Jarwo dengan menarik kedua tangannya. Ternyata tangan Jarwo dimasukkan ke mulutnya. Makhluk itu melahap dan mengunyah kedua tangan Jarwo perlahan, seolah mengunyah tulang muda ayam. Kratak, krak, krak. Jarwo histeris. Entah sudah berapa banyak darah mengucur dari kedua tangannya yang mulai hancur. Ampun, ampun, sakit. Beberapa daging dan kulit tangan Jarwo berjatuhan di atas tanah. Makhluk itu tetap mengunyah, seolah-olah Jarwo memang santapannya. Jarwo meringis. Ia sudah tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi. Hingga akhirnya ia mendengar suara familiar di telinganya. Pak, bangun Pak, bangun. Sri mengguncang-guncang tubuh suaminya yang sedang mengigau. Tidak beberapa lama, Jarwo terbangun dengan peluh di sekujur tubuhnya. Bapak gak apa-apa? Tanya Sri khawatir. Jarwo menatap Sri dengan nafas ngos-ngosan. Saya mimpi buruk, Bu. Istighfar, Pak, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Saya ambilin minum ya Pak, biar tenang, tawar istrinya. Jarwo mengangguk pelan. Tidak lama setelah Sri meninggalkannya ke dapur, Jarwo merasakan rasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Tubuhnya terasa panas, seolah-olah sedang direbus di atas perapian. Saking panasnya, Jarwo sampai melepas kaos putih lusuhnya dan melemparkannya ke tanah. Disusul dengan tangannya yang tiba-tiba terasa gatal. Awalnya hanya telapak tangan, lalu rasa gatal itu menjalar hingga ujung lengannya. Jarwo pun mulai menggaruk-garuk kedua tangannya secara bergantian. Bu, Bu, teriak Jarwo kemudian. Namun tidak ada jawaban, seolah Sri tidak mendengar suara Jarwo. Bu, Bu, ini kenapa tangan jadi gatal begini ya? Keluhnya. Rasa gatal yang teramat itu hanya terasa di tangannya, sedang tubuhnya tidak merasakan apapun kecuali panas. Saking gatalnya, tanpa sadar Jarwo menggaruki tangannya hingga berdarah. Meski darah mulai mengucur, hal itu tidak meredahkan rasa gatalnya sama sekali. Jarwo pun semakin kalap menggaruk. Tidak terasa kulit dan daging terkelupas sedikit demi sedikit menempel di kuku-kukunya. Jarwo bertingkah seperti orang gila. Matanya menyalang melihat kuku-kukunya sendiri sambil terus menggaruk. Astagfirullah Bapak, Sri berteriak histeris. Gatal Bu, gatal. Sri mencegah tangan Jarwo yang terus menggaruk, namun gagal. Sampai-sampai ia mendorong istrinya sendiri hingga terjatuh ke tanah. Jangan digaruk lagi Pak, jangan. Pinta Sri setengah memohon. Namun tidak digubris. Tiba-tiba Jarwo merasa mual, seolah-olah sesuatu memberontak keluar dari perutnya. Wah! Jarwo muntah darah, darah berwarna hitam kecoklatan. Sri yang kaget makin histeris. Tiba-tiba Jarwo terjatuh dan mengalami kejang-kejang. Matanya terbelalak hingga kornea mata hampir menghilang dan berubah warna menjadi putih seluruhnya. Sri pun segera bangun dan keluar meminta pertolongan. Ketika Sri kembali bersama warga, semua sudah terlambat. Jarwo ditemukan tewas dalam keadaan mata terbelalak dan mulut menganga. Tangan Jarwo yang tadinya berdarah-darah berubah menjadi luka borok bernanah dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kedua tangannya hampir hancur karena luka-luka garukan yang sudah menganga. Sri yang histeris tidak kuasa menahan diri hingga jatuh pingsan. Nuri, gadis kecil berusia 10 tahun itu memandang jengah langit yang sudah berubah warna, berkemegahan oranye kekuningan. Penanda waktu bermainnya telah usai. Sepanjang mata memandang, tanah sekitaran desa menghijau dengan hamparan sawah, irigasi, perkebunan warga, dan hutan-hutan di sekitarnya. Jarak rumah-rumah sepanjang desa memang tidak begitu rapat. Suasana desa sore itu mulai sedikit sepi. Terlihat dari banyaknya warga yang mulai menghentikan aktivitas dan memasuki rumahnya masing-masing. Nuri rindu suasana tempat tinggalnya dulu, sebelum seluruh keluarganya memutuskan pindah dari Solo ke Pulau Boyan sejak 3 tahun yang lalu. Salah satu alasannya, usaha nenek Nuri yang berprofesi sebagai pengusaha jahit yang sukses mengalami kebangkrutan dikarenakan pemotongan mata uang.
termasuk kota yang cukup ramai meski malam menjelang, berbanding terbalik dengan Pulau Boyan. Pulau Boyan masih termasuk daerah tertinggal dan sangat terisolir pada masanya. Nilam, sahabatnya sedari tadi, tampak gusar mengajak Nuri segera pulang. Meninggalkan tanah lapang yang terletak di dataran tinggi yang dikelilingi persawahan. "Nuri, ayo pulang, udah sore." Nuri berdecak, matanya menelisir ke seluruh tanah lapang. Hanya tinggal 5-6 anak termasuk mereka berdua. Nilam benar, mereka harus segera pulang. Meskipun waktu maghrib masih lumayan lama. Bukan tanpa alasan, Nilam mendesak Nuri untuk segera pulang. Gadis kurus berkuncir dua itu bisa melihat hal-hal tidak kasat mata yang tidak bisa dilihat orang kebanyakan. Matanya awas, seketika para penghuni gaib di tanah lapang mulai berkumpul. Kebanyakan memang para Montianak, tapi yang cukup membahayakan adalah jin yang terkenal suka menculik anak-anak. Namun Nilam menyadari hal itu ketika matanya tidak sengaja bersiborok dengan salah satunya. Sesosok berwujud nenek tua dengan kulit pucatnya yang berkeriput dan payudara menjuntai hingga ke tanah. Nenek itu menyeringai di balik rimbunan pohon bambu sebelah utara tanah lapang. Nuri melihat sepupunya Eni yang masih asik bermain engklek bersama dua orang temannya. Pulang yuk, udah sore." Eni memandang kedua temannya meminta persetujuan. Namun Ani dan Halimah menggeleng bersamaan. "Kamu duluan aja Nur, nanggung nih." Nuri melihat mimik muka aneh Nilam ketika melihat sekitar lapangan. Dan itu bukanlah hal yang bagus. Nuri tahu kemampuan spesial yang dimiliki sahabatnya. "Yakin kamu? Pulang aja yuk lah. Ntar kalau aku ditanyain emak kamu gimana?" "Duh, kamu cerewet banget sih Nur. Kalau mau pulang, pulang duluan. Pulang aja." Eni tetap tidak menghiraukan bujukan Nuri. "Nur, udahlah, ayo pulang aja. Dari tadi itu, Wewe Gombel ngeliatin ke arah kita terus," bisik Nilam kemudian. Nuri bergidik ngeri mendengar pengakuan Nilam. "Eni, cepet pulang sebelum maghrib ya," sautnya khawatir. Akhirnya keduanya mengambil langkah cepat meninggalkan tanah lapang tersebut. Sore berganti malam, sayup-sayup terdengar suara lantunan anak-anak mengaji dari sebuah durung yang cukup besar. Ustadz Malik memfungsikan durung miliknya sebagai tempat mengajar ngaji untuk anak-anak di desa Tandur Timur seusai sholat maghrib. Nuri!" Sontak panggilan itu menghentikan aktivitas ngaji anak-anak, termasuk Ustadz Malik. Dilihatnya seorang wanita parubaya bertubuh tambun dan pria tua di sampingnya menghampiri Nuri. Mimik wajahnya terlihat khawatir. "Iya Mak Farida," sahut Nuri kemudian. "Kamu tadi main sama Eni kan? Kamu tahu tidak sekarang Eni di mana?" "Loh, emang Eni belum pulang Mak?" "Kalau Eni sudah pulang, ngapain emak tanya kamu sekarang?" Nuri beradu pandang dengan Nilam yang berada di sisinya. "Tadi Nuri sudah ngajak Eni pulang sore tadi Mak. Cuma Eninya nggak mau karena masih main engklek sama Ani dan Halimah. Ya kan Nil?" Nilam mengangguk mengiyakan. Kini mata Mak Farida beralih mencari sosok yang dimaksud Nuri. Anak-anak yang lain ikut beradu pandang mencari keberadaan Ani dan Halimah di antara mereka. Hingga akhirnya beberapa anak di ujung barat durung berpindah posisi, memberi ruang jeda agar Mak Farida bisa melihat jelas Ani dan Halimah yang ternyata berada di belakang mereka. "Ani, Halimah, bener kalian tadi main engklek sama Eni?" Ani dan Halimah saling pandang dengan sedikit ketakutan. Gini Mak Farida, tadi seusai main engklek, kami sudah mengajak Eni pulang. Cuma Eninya masih pengen main petak umpet sebentar. Terus Ani menelan ludah. "Terus ya udah kita main sebentar. Saya yang jaga. Saya cuma ketemunya Halimah, Eninya ngilang. Saya dan Halimah sudah mencari-cari Eni di tanah lapang. Kami kira Eni sudah pulang duluan meninggalkan kami," jelasnya kemudian. "Wewe Gombel," sahut Nilam lirik. Nuri melirik Nilam dengan perasaan tidak enak. Raut muka Mak Farida pun terlihat beram. "Terus Eni di mana sekarang?"
Kami gak tahu, Mak, sahut Halimah terbata-bata. Ya Allah, Bapak, Pak, Eni di mana? Mak Farida akhirnya menangis terseduh-seduh sambil memeluk suaminya. Sontak suasana di sekitar Durung menjadi kisruh. Ustadz Malik berusaha menenangkan mereka dan menghampiri Mak Farida. Tenang, Bu, tenang. Suami Mak Farida berusaha menenangkan. Mak Farida, mohon tenang dulu. Apa Eni sudah dicari ke rumah sanak saudara atau rumah teman-temannya yang lain? Sudah, Pak Ustadz, kami sudah mencari kemana-mana. Lalu kami ingat Eni sempat pamit main bersama Nuri. Tampak beberapa warga yang tidak sengaja lewat akhirnya menghampiri Durung Ustadz Malik karena penasaran dengan keributan yang terjadi. Assalamualaikum, ada apa ini kok ribut-ribut? Eni, anak kami hilang, sahut Pak Romli, suami Mak Farida dengan suara bergetar. Astagfirullahaladzim, bagaimana bisa? Keributan makin tidak terkendali. Mak Farida masih menangis. Ustadz Malik berusaha tenang dan memikirkan solusi. Tenang bapak-bapak, Mak Farida, begini saja, tolong Bapak Isman dan Bagus kumpulkan para warga laki-laki. Kita cari Eni bersama-sama di seluruh desa. Pria berusia 35 tahun itu tampak berpikir sejenak. Jangan lupa, bunyikan kentongan saat mencari Eni. Saya akan menyusul setelah mengantar anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Baik Pak Ustadz, sahut Pak Isman. Dan Pak Romli, tolong titipkan Mak Farida di rumah kerabatnya. Sedangkan Pak Romli boleh ikut mencari Eni bersama warga. Pak Romli hanya mengangguk pasrah. Akhirnya beberapa warga desa Tandur Timur akan memulai pencarian Eni malam itu. Sedang Ustadz Malik mengantar pulang anak didik ngajinya satu persatu. Eni dibawa Wewe Gombel Ustadz, sahut Nilam tiba-tiba. Saat itu tinggal mereka berdua kloter paling akhir yang diantar Ustadz Malik pulang ke rumah. Ustadz Malik tersenyum kecut. Dia tahu Nilam bisa melihat hal gaib, salah satunya berkat kodam yang dimilikinya. Saya tahu. Tadi saya melihatnya di balik pohon bambu di tanah lapang, makanya Nuri saya ajak cepat-cepat pulang. Ya kan Nur? Nuri meringis mendengar perkataan Nilam, karena dia sendiri tidak bisa melihat Wewe Gombel yang dimaksud. Pak Ustadz, kalau Eni gak cepat-cepat ditemukan, dia bisa hilang selamanya. Jangan ngomong gitu Nil, sahut Nuri khawatir. Bagaimanapun, Eni masih kerabatnya. Insya Allah, Eni bakal ditemukan. Kita doakan saja ya. Ustadz Malik, tahu nggak, Wewe Gombel itu merupakan salah satu peliharaan Badarso. Ustadz Malik menghentikan langkahnya dan memandang Nilam dengan mimik serius. Kamu tahu dari mana Nilam? Barusan Eyangku ngasih tahu Nilam. Eyangkung, ini kodam yang dimiliki Nilam. Menurut Nilam, Eyangkung berwujud sosok kakek bertubuh bungkuk melengkung, dengan dagu panjang lancip, sedada, dan memiliki janggut putih yang panjang mencapai tanah. Eyangkung ini memang merupakan salah satu kodam yang bertugas secara turun-temurun menjaga keluarga Nilam. Kamu tahu Eni disembunyikan di mana sama Wewe Gombelnya? Nilam tampak berpikir sejenak lalu menggeleng. Eyangku nggak ngasih tahu Ustadz. Nuri memandang Nilam dan Ustadz bergantian. Meskipun penglihatannya terbatas karena cahaya obor yang temaram, tapi Nuri bisa melihat wajah khawatir milik Ustadz Malik. Seusai mengantar Nilam dan Nuri, Ustadz Malik segera menghampiri kerumunan warga yang sudah berkumpul di depan rumah Mak Farida. Gimana Pak Ustadz? Bisa kita mulai pencariannya? Tanya Pak Rahmat yang merupakan salah satu orang yang dituakan di desa. Ustadz mengamati beberapa warga yang membawa kentongan dan sebagian lain membawa obor. Ingat ya bapak-bapak, panggil nama Eni dengan suara lantang sambil bunyikan kentongan. Telusuri seluruh desa, jangan lupa selalu berdoa, tegas Ustadz Malik kemudian. Berarti bener nih, si Eni diculik Wewe Gombel, bisik seorang warga. Shh, tegur yang lain. Suara kentongan pencari si anak hilang memecah keheningan malam. Angin bertiup pelan, hanya saja rasa dinginnya cukup menusuk sendi tulang.
Sejumlah 15-20 warga menelusuri jalan-jalan setapak mengelilingi desa. Gelap tentu saja, karena desa bahkan pulau ini belum mendapatkan aliran listrik. Dengan mengandalkan cahaya obor temaram, mereka masih berusaha mencari Eni hingga tengah malam. "Bagaimana ini Ustadz? Belum ada tanda-tanda Eni?" tanya Pak Rahmat yang terlihat kelelahan. Bahkan suaranya sedikit serak. "Baiklah, kita istirahat sebentar." Ustadz Malik kembali berpikir sejenak. Bahkan selama pencarian, Ustadz Malik tidak pernah lepas dari wirid agar Eni bisa segera ditemukan. Tiba-tiba ia teringat perbincangan dengan Nilam. Akhirnya Ustadz Malik pamit pulang terlebih dahulu lewat Pak Rahmat. Pasalnya mencari Eni yang sedang disembunyikan Wewe Gombel terbilang sulit, karena Wewe Gombel ini memiliki majikan. Rencananya Ustadz Malik akan melakukan tirakat tertentu dari rumah. Ustadz Malik memang memiliki ilmu kebatinan karena pernah mondok dan berguru dengan salah satu kiai besar di Jawa Timur. 28, 29, 30. Sayup suara Ani terdengar. Eni berlari mencari tempat persembunyian dan mulai menjauhi tanah lapang. Sejenak mata bulatnya menelusuri sekeliling hingga akhirnya ia memutuskan bersembunyi di sekitar rimbunan pohon bambu. Di dekat rimbunan batang bambu terdapat sebuah batu besar berwarna hitam dan tumbuhan menjalar yang sedikit lebat. Awalnya ia ragu, takut-takut ada ular di sana. Namun setelah memeriksa area tersebut dan dirasa cukup aman, Eni pun memutuskan tetap bersembunyi di balik batu hitam. Eni yang bersandar di balik batu sedikit menahan tawa mendengar suara cempreng Ani yang sedang mencari-cari dirinya dan Halimah. Eni terdiam karena barusan seperti ada yang ikut tertawa lirih di belakangnya. Ia menoleh dan tidak melihat apapun. Tiba-tiba angin semilir bertiup menghasilkan suara khas bambu yang bergerak-gerak. Mungkin suara bambu yang tertiup angin, batinnya menenangkan. Suara itu terdengar kembali. Trak, trak, trak. Terdengar bunyi batang bambu yang saling bergesekan. Bukan gesekan batang bambu yang membuatnya waspada, tapi suara tawa lirih wanita itu permasalahannya. Tidak bisa dipungkiri, suara itu membuat bulu tengkuk Eni berdiri. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk segera beranjak dan berlari menjauhi tempat itu karena ketakutan. Eni berlari secepat mungkin menuju tanah lapang. Ia tidak peduli lagi kalaupun Ani menangkapnya sekarang. Eni mulai mengatur nafas yang hampir habis. Tangannya memegang dada yang jantungnya berdetak cepat, seolah-olah ingin melompat dari tempatnya. Matanya terasa sedikit berkunang-kunang. Eni memang sudah sampai di tanah lapang, hanya saja tempat itu sepi dan tiada siapapun di sana. Kepalanya berputar, menoleh sekeliling berusaha mencari keberadaan teman-temannya. "Ani, Halimah," panggilnya kemudian. Tidak ada sautan. "Ani, Halimah, kalian di mana?" Matanya mendongak ke langit-langit yang sudah berwarna oranye keabu-abuan. "Sial, aku ditinggal pulang ternyata," gerutunya kesal. Tidak jauh dari tempatnya, Eni menangkap sosok familiar sedang berjalan ke arahnya. Seorang wanita bertubuh tambun dengan selendang tipis berwarna hijau tua yang membungkus rambut. Melambaikan tangan seolah menegaskan Eni untuk segera datang menghampirinya. "Emak," gumamnya lirih. Eni segera berlari menghampiri Mak Farida. Mak, Eni sudah mau pulang kok ini," jawabnya takut-takut. Mak Farida hanya mengangguk, tanpa sepatah kata pun tangannya langsung menggapai Eni dan menggendengnya pulang. Sesampainya di rumah, Mak Farida menggiring anak perempuannya langsung menuju dapur. Eni sedikit heran dengan perilaku emaknya yang hanya diam sedari tadi. Selain itu, biasanya Mak Farida pasti ngomel-ngomel dan akan menyuruhnya untuk segera mandi. Karena seusai sholat maghrib ia harus pergi ke Durung Ustadz Malik untuk ngaji rutin harian. "Mak, Eni mau mandi dulu, kan habis ini harus jamaah maghrib di surau, terus ngaji ke Ustadz Malik." Mak Farida melotot tidak suka padanya, lalu tetap menarik Eni ke meja dapur. Eni masih merasa aneh dengan sikap emaknya, namun ia tidak bisa menolak.
Emak kok aneh banget ya, batinnya. Mak Farida mulai membuka tudung saji di meja makan. Mata Eni membelalak kaget mendapati sajian masakan yang terlihat enak-enak. Ada beberapa varian masakan, diantaranya ikan bakar kakap, ikan kuah kuning, kepiting kuah santan, rendang, dan opor naga. Eni menekuk ludah bukan main dan tiba-tiba saja perutnya berbunyi karena lapar. Ini ada acara apa, Mak? Kok tiba-tiba masak enak-enak begini? Tetap tidak ada sautan sedikit pun yang keluar dari mulut emaknya. Karena sudah kepalang lapar, Eni tidak begitu memperdulikan sikap aneh Mak Farida lagi. Ia pun segera duduk, mengambil piring anyaman bambu beralaskan daun pisang, dan menyendok beberapa centong nasi hangat di atasnya. Eni pun menyantap masakan Mak Farida dengan amat lahap. Enak, Mak, ucapnya di sela-sela kunyahan. Mak Farida mengambil posisi duduk di samping Eni, lalu mengelus-ngelus rambut belakang Eni secara perlahan. Ujung sudut bibir keringnya mulai tertarik, menampilkan senyum tipis yang sedikit lebar. Mulai lebar, lalu semakin lebar, memandang Eni senang dengan raut mengerikan. Eni memasukkan sesuatu berwarna hitam dan bertekstur lembek ke dalam mulutnya secara terus-menerus. Ia memakannya secara lahap, tidak sadar bahwa apa yang masuk ke dalam kerongkongannya adalah kotoran. Seorang nenek berkulit keriput terkekepelan, rambutnya yang kusut dan kasar menutupi sebagian wajah. Tampak payudara yang panjang dan kendor dengan otot-otot hitam yang mengerikan, menjuntai berusaha menutupi tubuh Eni sepenuhnya. Sudah 3 hari 2 malam Eni masih belum ditemukan. Mak Farida makin kalut. Kedua anak-anaknya yang lain berusaha menenangkan. Ustadz Malik masih melakukan tirakat dari tengah malam hingga subuh tanpa tidur. Hingga suatu subuh, Pak Joko pergi ke kebunnya yang berada di dekat tanah lapang, menyabit rumput untuk pakan hewan-hewan ternaknya. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan di balik rimbunan pohon pisang. Awalnya Pak Joko mengira itu bangkai hewan. Namun setelah didekati dan menyingkirkan tumbuhan jalar serta daun-daun yang menutupi, betapa kagetnya ia, ternyata itu adalah Eni. Tubuhnya terlihat sangat kotor, matanya terbelalak dengan pandangan kosong. Pak Joko sempat mengira Eni sudah tewas. Namun setelah mengecek kondisi tubuh gadis kecil itu sekali lagi, ternyata jantung Eni masih berdetak, nafasnya masih ada. Pak Joko langsung mengangkat tubuh Eni dan meminta pertolongan warga. Lagi-lagi kehebohan terjadi di desa. Setelah 1 bulan tragedi kematian tak wajar Pak Jarwo. Namun hal itu adalah 1-2 dari sekian tragedi yang sudah biasa terjadi di desa Tandur Timur dalam 30 tahun terakhir. Setelah 2 minggu kejadian Eni yang menghebohkan, tiba-tiba tersiar kabar bahwa Wewe Gombel yang menculik Eni adalah milik Mbak Darso. Entah bagaimana berita itu tersebar di kalangan warga. Padahal Nilam, Nuri, apalagi Ustadz Malik tidak pernah menceritakan perihal itu pada siapapun. Kemungkinan besar ada warga yang tidak sengaja mendengar pembicaraan Ustadz Malik dengan Damar, kerabat jauh Nuri, saat usaha pencarian Eni yang hilang. Ustadz Malik memang sempat membahas bagaimana cara menemukan Wewe Gombel melalui alam gaib dengan Damar. Satu malam sebelum Eni ditemukan, Ustadz Malik berhasil menemukan persembunyian Wewe Gombel tersebut. Ia sempat melakukan peperangan gaib, hingga akhirnya berhasil mengalahkan si Wewe dan merantainya. Lalu Ustadz Malik pun menginterogasinya. Di mana Eni disembunyikan? Apakah si Wewe menculik Eni karena kehendaknya sendiri atau suruhan dari sang majikan? Awalnya makhluk tersebut tidak mau mengaku dan hendak melakukan tipu daya padanya. Namun Ustadz Malik paham betul kerja jin kafir yang penuh kebohongan. Ayo ngaku, di mana Eni kamu sembunyikan? Makhluk itu hanya menggeram lalu menyeringai. Kalau mau anak itu kembali, berikan aku sajen, aku lapar. Saya tidak akan pernah bernegosiasi dengan makhluk sepertimu. Usut punya usut, beberapa hari sebelum Eni diculik, ternyata Mak Farida sempat cekcok mulut dengan anak perempuan Mbak Darso yang bernama Siti di pasar perihal saingan dagang. Akhirnya Ustadz Malik membuang jauh-jauh si Wewe Gombel ke laut.
Mengetahui hal itu sepertinya membuat Mbah Darso geram. Terbukti ketika Ustadz Malik tidak sengaja berpapasan, Mbah Darso terlihat marah sekali meski tidak mengeluarkan perkataan apapun dari mulutnya. Nanang merintih tatkala seluruh tubuhnya terasa panas. Rasa panasnya bukan main parahnya. Bahkan telapak kakinya sedikit melepuh. Sudah 10 hari bocah berusia 11 tahun menderita demam yang tidak kunjung reda. Orang tuanya pun sudah membawanya berobat ke puskesmas desa dan memanggil mantri. Hanya saja diagnosisnya sedikit aneh. Nanang didiagnosa tidak menderita penyakit parah apapun. Kebanyakan dari mereka bilang bahwa Nanang hanya terkena masuk angin atau campak. Namun demamnya masih tinggi, tidak mengalami penurunan sama sekali. Tidak ada tanda bercak merah ataupun rasa gatal. Gejala yang nampak hanya demam tinggi saja. Segala upaya sudah dilakukan, baik obat medis dari mantri maupun obat racikan tradisional. Nuri, Nilam, Santoso, dan kedua temannya yang lain memutuskan untuk menjenguk Nanang, teman satu madrasahnya itu. Saat pertama kali memasuki kamar Nanang, Nilam sempat sedikit tersentak. Namun tidak lama kemudian, mimik wajahnya kembali seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. "Wedus gebel," gumamnya kemudian. Lagi-lagi hanya Nuri yang mendengarnya, karena memang Nilam selalu berdiri di sebelahnya. Santoso, Imam, dan Cahyo sempat mengajak guyon Nanang agar merasa terhibur. Nanang sedikit tersenyum, meskipun wajahnya terlihat pucat dan lemes. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka semua berpamitan. Ketiga teman lelaki Nuri dan Nilam keluar terlebih dahulu. "Mak Saroh, boleh ngomong sebentar?" ucap Nilam kemudian. Mak Saroh, ibu Nanang sedikit heran, namun akhirnya mengiyakan ajakan gadis kecil di hadapannya. Lalu Nilam pun mengajak Mak Saroh ke arah belakang entah kemana, meninggalkan Nuri seorang diri di ruang tamu rumah Nanang. Tiba-tiba Cahyo menjulurkan kepalanya melewati pintu. "Ayo pulang," ajaknya. Nuri sempat menoleh ke belakang. "Duluan aja, aku nunggu si Nilam." "Emang Nilam kemana?" Nuri memutar bola matanya mencari alasan. Nilam kebelet katanya." Cahyo berdecak, lalu kembali menarik kepalanya menghilang dari balik pintu. "Maksud dari wedus gembel itu apa?" tanya Nuri tiba-tiba. Tampak alas kaki-kaki kecil mereka menapak tanah bebatuan jalan yang tidak beraspal. Nilam menoleh sekilas pada Nuri. Kamu tahu kan wujud wedus gembel kalau ada gunung berapi yang mau meletus?" Nuri menggeleng. Bagaimana dia bisa tahu? Di Pulau Boya kan tidak ada gunung aktif. Ketika di Solo pun juga jauh sekali dari gunung Merapi. Hanya ada gambar-gambar 2 dimensi dari buku pelajaran saja. Bagaimana cara Nilam bisa tahu realisasi wujud dari wedus gembel? "Emang kamu tahu bentuknya?" "Ya tahulah, Eyangkung yang ngasih tahu. Contohnya kayak gumpalan asap kelabu yang menyelimuti Nanang tadi." "Ah?" Nuri kembali terkejut dengan pernyataan Nilam. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Nilam pun kembali bercerita. "Tadi pas pertama kali kita masuk kamar Nanang, aku udah melihat gumpalan asap itu. Asapnya memang panas sekali. Karena itu aku gak betah lama-lama di sana." "Emang apa yang sebenarnya terjadi sama Nanang?" Nilam menghela nafas. "Ada jin yang sedang mengerjainya. Makhluk jelek itu meniupkan asap seperti wedus gembel secara terus-menerus ke Nanang." Nilam sedikit mendeskripsikan wujudnya. Menurutnya makhluk itu memiliki kulit berwarna hitam legam, berkepala botak, dan memiliki sepasang tanduk kambing di atas kepalanya. Nuri menanyakan perihal bagaimana bisa Nanang diganggu makhluk itu. "Aku sempet sih tadi berbincang-bincang sebentar." Nuri paham Nilam ngobrol dengan makhluk itu lewat suara batin. Secara dari tadi, Nilam lebih banyak diam saat berada di kamar Nanang. Kalaupun dia tiba-tiba berbicara sendiri, bisa-bisa temannya ketakutan melihatnya. Awalnya dia menolak mengatakan apapun. Dengan bantuan dari Eyangkung dan kupaksa dengan sedikit ancaman agar mau mengaku. Ternyata dia nggak terima atas perlakuan Nanang pada majikannya. "Emang majikannya siapa?" "Raden," jawab Nilam kemudian.
Sebenarnya permasalahannya sepele, hanya karena pertengkaran anak-anak pada umumnya. Tapi kenapa Nanang sampai diserang begitu parah? Raden ini salah satu cucu Mbak Darso. Ya, dia seumuran dengan Nanang dan kawan-kawan. Berawal dari permainan sepak bola tradisional di desa. Kala itu Raden satu tim dengan Nanang. Nanang ini badannya lebih bongsor dari anak-anak seumurannya. Makanya dia agak disegani. Zaman pas masih kecil, bisa dibilang jadi ketuanya. Biasanya tim Nanang selalu menang, tapi semenjak Raden masuk ke timnya menggantikan Slamet, timnya jadi sering kalah. Slamet diganti karena ia pindah dengan keluarganya ke kecamatan sebelah. Alhasil Nanang jadi kesal dan menyalahkan kekalahan tim sama Raden. Bisa dibilang Raden secara fisik agak lemah karena badannya kurus. Hingga suatu hari mereka bertengkar di sekitaran pematang sawah. Namanya juga anak kecil, kalau ada temannya bertengkar, rata-rata bukannya dipisah, tapi malah disoraki. Pertengkaran berakhir dengan Nanang yang berhasil mendorong Raden ke pematang sawah yang baru ditanami. Badannya kotor penuh lumpur. Raden nangis, tapi gak ada yang mau nolongin karena Nanang melarang siapapun untuk menolongnya. Setelah itu Raden dikeluarkan dari tim dan gak ada siapapun yang mau menerimanya, alias dia dikucilkan teman-teman sebayanya di desa. Semua itu karena pengaruh Nanang, istilahnya gak dibolok. Nanang memang terkenal anak yang rada tengil di desa. Si Raden ini punya satu jin penjaga yang memang dikasih Mbak Darso. Bedanya Raden gak bisa lihat dan gak punya kemampuan seperti Nilam. Karena jin bertanduk kambing ini tugasnya hanya menjaga saja. Karena perbuatan tidak menyenangkannya pada Raden, jadilah Nanang dikerjain sama jin penjaganya. Nilam mengetahui detail cerita karena mendapat sebuah penglihatan di sana. Nah, terus tadi kamu ngasih tahu Mak Saro gitu? Nilam mengangguk. Emang dia percaya? Awalnya sih enggak begitu percaya, cuma tadi aku saranin satu hal, suruh si Nanang minum air daun kelor atau bidara yang sudah dibacain doa. Kalau memang ada perubahan dan demamnya mulai turun, aku saranin Mak Saro untuk meminta bantuan Ustadz Malik biar penjaganya si Raden pergi nggak ganggu lagi, dibersihinlah istilahnya. Nuri mengangguk mengerti. Memang dibanding anak-anak seumurannya, Nila memiliki pemikiran yang lebih dewasa. Mungkin juga karena dia sering berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang usianya ratusan hingga ribuan tahun lamanya. Seminggu kemudian Nanang terlihat sudah mulai masuk sekolah. Dari kejauhan, Nuri melihat Nanang menghampiri Raden sambil menjulurkan sebelah tangan kanannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.